warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita kedatangan lagi satu pemateri dari Institut Pertanian Yogyakarta, jurusan Kehutanan. Nah, jadi sama seperti video yang sebelumnya, kita juga akan membahas tentang biayanya berapa, kuliahnya apa saja, terus cara masuknya gimana, biaya hidupnya berapa, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, mempersingkat waktu, kenalan dulu silakan kakak. Langsung kenalan aja. Perkenalkan buat adik-adik semua yang lagi nonton mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ujang Sawajir, bisa dipanggil Ujang, Uji ataupun Wazir, Mas Wazir kayak gitu. Saya asli Bogor, kebetulan sekarang sudah berkuliah berstatus di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Yogyakarta. Kebetulan untuk Fakultas Kehutanan ini ada 4 jurusan, ada manajemen kehutanan, ada konservasi sumber daya alam, terus budidaya tanaman, sama di teknologi hasil hutan. Nah, kebetulan saya sendiri jurusannya di manajemen hutan sendiri. Nah, di manajemen hutan sendiri itu lebih mengarah ke pengolahan hutan, bagaimana dalam bidang kehutanan khususnya di perusahaan bidang kayu mengelola manajemen secara baik yang mencerminkan terhadap kelestarian hutan. Oh gitu, oke itu ya. Jadi asalnya Bogor, tapi ada keturunan Jampang juga, Surade juga ada keturunan gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama. Bagaimanapun kan kuliah itu mengenai biaya ya. Nah, gimana tuh pembiayaan di sana? Biayanya, kebetulan kalau untuk biaya sendiri ya, karena saya beasiswa ya. Saya kebetulan dapat beasiswa dari Kemendikbudristek dan beasiswa dari perusahaan. Nah, perusahaan itu bergerak di bidang kehutanan juga, salah satunya Sinarmas Forestry. Kebetulan untuk biaya tersebut tunjangan selama kuliah selama 4 tahun, dan ada uang saku serta ada tunjangan penelitian dan sebagainya ataupun kegiatan di luar gitu. Nah, kalau untuk biaya sendiri terbilang cukup murah ya, apalagi khususnya di Jogja ya. Kampus-kampus manapun, swasta manapun cukup terbilang murah. Nah, kebetulan untuk di kampus saya pribadi ya, itu untuk semesternya itu di kisaran 1,8 kalau untuk angkatan saya. 1,8 juta per semester. 1,8 juta untuk per semester, dan itu cukup terbilang sangat murah ya kalau memang kuliah di Jogja gitu. Untuk biaya kuliah. Cuman kalau untuk biaya yang lainnya saya kurang tahu sih, karena saya beasiswa jadi ya udah langsung ke rekeningnya kampus ya, jadi kurang tahu secara detailnya. Kalau pokoknya itu kampusnya itu terbilang cukup murah, di kisaran 1,8 kalau angkatan saya di per semester. Oke, jadi nggak tahu biaya pangkalnya berapa? Iya, belum tahu sih. Kalau mau paling cek langsung di webnya ya, di webnya. Kalau enggak bisa langsung datang ke kampus di Jalan Magelang KM 5,5. Oke. Nah, bisa dijelaskan gimana caranya dapat beasiswa itu? Kalau untuk dapat beasiswa tersebut, kebetulan waktu saya lulus SMA, nah itu kan dari pihak perusahaan memang udah kerjasama dengan perusahaan gitu kan. Jadi memang udah ada per tahunnya itu memang udah buka gitu. Kebetulan saya dulu kan SKMA ya, notabene sekolah kedinasan gitu, jadi namanya itu SKMA, sekolah kehutanan menengah atas. Nah, itu udah di bawah naungan Kementerian Kehutanan kebetulan. Nah, itu kalau sekarang namanya SMK Kehutanan. Nah, itu sekolahnya berbasis 4 tahun ya kedinasan kayak gitu. Nah, itu waktu angkatan saya kebetulan ada kebijakan baru dari Kementerian Kehutanan, dan itu ada lulusannya 2 di angkatan 4 tahun selama 3 tahun. Nah, kebetulan saya angkatan 3 tahun. Nah, kalau sekarang udah jadi 3 tahun lagi kayak gitu. Kalau ini sih, kalau kayak sekolah analisis kimia itu yang biasa 4 tahun. Nah, kebetulan pihak perusahaan udah kerjasama gitu, udah ada sering tiap tahunnya kebetulan, terus dilihat dari rapot, terus wawancara langsung di Jakarta, dan kebetulan langsung diseleksi dari pihak perusahaan. Jadi kebetulan memang kalau untuk beasiswa ini nggak sembarangan beasiswa ya. Jadi ya kita harus
kita harus tahu detailnya gitu, cara lulusnya seperti apa, terus alumni juga sambil sharing-sharing. Nah kebetulan kalau untuk beasiswanya itu saya waktu itu tesnya itu di Jakarta langsung. Di Jakarta. Namanya ya itu tadi perusahaannya. Terus kalau misalnya untuk sekolah umum yang mau dapat beasiswa itu bisa nggak? Bisa. Tinggal langsung cari aja di webnya, kalau nggak cari-cari searching di Google gitu kan, itu bisa. Dan itu ada syarat khususnya gitu sih, ada syaratnya khususnya gitu, maksudnya syarat khusus dalam hal misalnya dia di sekolahnya pernah peringkat 1, 2, 3 kayak biasanya itu ada kemungkinan bisa masuk kayak gitu. Gitu ya. Jadi ada tesnya gitu kan. Nah kalau misalnya jalur non beasiswa berarti datang langsung ya ke kampusnya? Iya, datang langsung ke kampus. Berarti ini kampus kerjasama kedinasan atau memang kampus dinas? Kedinasan? Yang kampus yang mana sih? Yang kuliah. Yang kuliah. Yang kuliah. Enggak, kampus. Jadi kampus swasta. Kampus swasta. Yang bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Iya. Gitu. Jadi buat adik-adik yang sekolah umum juga, maksudnya sekolah umum itu kan ini kakak kita ini sekolahnya sekolah kehutanan yang 4 tahun ya. Nah jadi kalau misalnya adik-adik yang sekolahnya sekolah umum tetap bisa banget walaupun sekolah umum kan 3 tahun nih. Jadi ada gimana kira-kira kesempatan untuk dapatnya peluangnya besar juga. Nah mengenai peluang nih kuotanya berapa tuh kuotanya? Kalau kuota waktu yang saya ketahui di Indonesia itu kebetulan itu kan secara nasional ya. Jadi yang dari orang Palembang datang ke Jakarta buat ikut tes, yang dari manapun ikut. Waktu itu saya kuotanya kalau untuk sekolah saya sendiri ya itu dijatah memang per tahunnya itu. Nah untuk di sekolah saya itu kisaran 20 orang. 20 orang. Nah, itu bukan jalur umum tapi jalur memang udah kerjasama gitu. Nah kalau untuk jalur umum banyak sih, sekitar 80 orangan. 20 orang buat jalur sekolah khusus, yang umum 80. Yang 20 itu untuk mengikuti tes atau yang pasti keterima? Yang pasti keterima karena memang sekolah saya udah ada kerjasama. Jadi kayak udah tinggal langsung masuk gitu. Oh gitu. Karena udah dilihat sama udah direkomendasi dari pihak sekolah. Oh oke. Nah jadi buat adik-adik yang di sekolah umum juga peluangnya besar, lebih besar malah daripada sekolah dia sendiri gitu kan. Oke, itu mengenai biaya kita belum bisa tahu ya. Cuma ada nggak teman yang non beasiswa dia udah beasiswa? Non beasiswa ada sih teman waktu itu, kalau nggak salah pokoknya totalnya itu nggak nyampe 5 juta kalau nggak salah. Total dari segi pembangunan, biaya pangkalnya ya? Iya, biaya pangkalnya itu. Biaya pangkalnya berarti nggak nyampe 5 juta lah ya? 5 juta, 4 juta lebih lah. Terus ada biaya semester, ada biaya apa lagi tuh? Udah sih paling biaya semester sama SKS-nya. SKS-nya aja cuma di kisaran 40.000 per SKS-nya. Wah, 40.000 loh per SKS. Murah sekali. Oke, nah buat adik-adik yang nggak tahu apa itu SKS. Nah, SKS itu kalau di sekolah itu seperti mata pelajaran. Nah, satu mata pelajaran itu biasanya paling sedikit 2 SKS gitu ya. Biasanya 2 SKS. Nah, jadi 40.000 misalnya kakak kita ini satu semester ngambil 24 SKS ya, kali aja tuh 24 SKS kali 40.000. Jadi bayar satu semester tuh bayar segitu. Ditambah 1,8 juta ya. Jadi 1,8 juta tambah sama ngambil SKS-nya berapa? Nah itu. Berarti total dari awal sampai lulus itu kurang lebih ngabisin biaya berapa ya? Sekitar 20 sampai 30 juta ya. 20 sampai 30 juta kurang lebih, berarti ya segitulah ya. Murah juga ya dibagi 4 tahun gitu kan. Ada D3 juga enggak? Enggak ada sih, kebetulan S1 sama jalur ekstensi kalau yang D3 dari kampus lain kayak gitu menerima buat ekstensi sama kelas karyawan. Oh menerima kelas karyawan juga? Ada juga. Gimana tuh? Coba ceritakan kelas karyawan.
kebetulan kalau untuk D3 khususnya kehutanan ya, D3 khususnya di kehutanan itu mau itu di UGM, IPB maupun perguruan tinggi lainnya itu tuh memang udah secara khusus nggak ada namanya dia lulusan D3 negeri lanjut S1 lagi ke negeri nggak bisa. Makanya kalau D3 kehutanan itu dia harus keluar. Makanya kebanyakan D3 UGM larinya ke kampus kami kayak gitu. Keluar gimana sih? Keluar lulus. Oh, lulus dulu. Lulus D3, S1-nya di kampus kami. Oh, gitu. Jadi menerima ekstensi gitu loh. Yang lulus sudah D3 UGM melanjutkan S1-nya di kampus kami. Paling setahun setengah kan. Oke. Nah, kalau untuk kelas karyawan sendiri itu di hari Sabtu sih, hari Sabtu. Nah, kebetulan kalau untuk di kelas karyawan agak cukup tinggi ya. Per semesternya di kisaran sekitar 22,5-an. 2,5-an, beda 700 ribuan ya? 700 ribuan kalau untuk kelas karyawan. Itu sangat ini sih kondusif dan langsung biasanya di hari Sabtu, dan mata kuliahnya menyesuaikan dengan dosen. Kadang juga kuliahnya itu sistemnya di luar kayak gitu, karena kan memang kalau untuk kelas karyawan sendiri sibuk dengan pekerjaannya kayak gitu. Ya. Oke, itu kelas karyawan. Nah, jadi kenapa kelas karyawan agak mahal? Memang jadi itu tuh logikanya kita mengambil waktu dosen yang seharusnya mereka berlibur gitu. Nah, makanya kita bayar agak lebih mahal, padahal kuliahnya cuma 1 minggu atau satu aja, 1 minggu. Ya, kuliahnya cuma 1 minggu, tapi biayanya lebih mahal daripada yang kelas reguler. Ya karena orang harusnya istirahat gitu kan, santai di rumah, malah harus ngajar kalian gitu loh. Jadi agak mahal tuh di sana, makanya kenapa agak mahal. Tapi kalau uang pakalnya sama enggak? Kalau pakalnya semua sama. Uang pakal semua sama, cuma bayar semesternya aja. Kalau SKS-nya juga? SKS-nya juga sama. Sama. Berarti yang mahal uang semesternya aja. Oke, itu ya. Ada tambahan buat masalah biaya? Kalau untuk biaya udah sih cukup ya. Kalau untuk biaya kampus sendiri. Biaya kampus, oke. Lanjut deh, biaya tempat tinggal, biaya makan dan biaya lainnya gimana tuh? Kalau untuk biaya makan, tempat tinggal, uang saku kayak gitu, kebetulan khususnya di Jogja ya. Jogja kan terbilang kota pelajar, kota mahasiswa, di mana mahasiswa perantau yang ada di seluruh Indonesia itu tidak kesulitan dalam hal biaya ya. Apalagi warung-warung tempat makan di Jogja itu cukup terbilang murah. Apalagi kalau kita masak ya, itu sangat recommended banget. Kita lebih irit lah istilahnya. Jadi kebetulan kalau untuk biaya kehidupan di Jogja itu terbilang murah. Kita makan sama nasi telur itu masih bisa kisaran 7 ribuan. 7 ribuan. Makan nasi telur itu masih 7 ribuan. Nasi ayam tuh 9 ribu, 10 ribu masih bisa kayak gitu. Terus kalau untuk tempat-tempat wisata juga murah-murah kalau di Jogja, terbilang cukup terjangkau karena memang kota pelajar sih. Jadi kakak ini sendiri sehari atau ngabisin berapa uang buat makan? Paling saya sehari itu bisa nyampe 20 ribu lah, 20 ribu kalau nggak 30 ribu. 20 sampai 30 ribu sehari ya? Sehari. Kadang kalau masak itu saya cuma masak nasi terus beli ikannya, paling ya 2 kali makan 10 ribu lah. Bisa lebih murah loh. Benar. Iya, jadi adik-adik mungkin mikir, loh kok bisa ya 10 sampai 30 ribu sehari. Jadi gini, kenapa murah? Jadi karena memang sesuai dengan UMR ya. UMR Jogja itu memang cuma gak nyampe 2 juta loh, 1,8 juta. Jadi dengan kalian bayar sehari 30 ribu aja itu udah sama aja kayak di kota lain gitu loh. Enggak, ya emang kayak gini Jogja gitu loh, murah sekali buat biaya hidup gitu. Jadi kan biaya hidup juga disesuaikan dengan UMR ya. Kira-kira aja nih adik-adik ya, UMR 1,8 juta bisa dapat apa aja di sini. Kita bisa dapat 4 sarana sempurna loh di sini di Jogja dengan dana 30 ribu sehari gitu kan. Kalau untuk tempat tinggal? Kalau untuk tempat tinggal, untuk biaya tempat tinggal di sini murah juga ya.
di kisaran kalau untuk laki-laki itu di harga 350 udah ada ya per bulannya, udah banyak banget 350 itu udah cukup nyaman. Recommended juga buat para laki-laki sih. Kalau untuk wanita biasanya di kisaran 400 sampai 500 ribu per bulannya. Kalau cewek lebih mahal dikit. Lebih mahal karena tahu sendiri lah kalau cewek ribetnya kayak gitu. Oke, jadi kan kita nih saling kenal karena memang dari paguyuban yang sama ya. Maksudnya paguyuban dulu di mahasiswa KPM Jawa Barat gitu ya. Jadi kita saling kenal di sana gitu. Nah, jadi kalau saya manggilnya Ujang gitu ya. Kakak Ujang ini 1 tahun berarti untuk biaya kos sekitar 4 jutaan ya? Iya, 4 juta. 4 jutaan. Nah, adik-adik bisa membandingkan sendiri gitu kan. Kalau 350.000 per bulan, kira-kira di kota lain atau di daerah lain dapat nggak kosan yang kayak gitu? Dan kita dengan yang hal sama ya, mungkin di kota lain berapa kita nggak mau menyebutkan merek lah ya nanti. Nah, jadi adik-adik silahkan bandingkan sendiri di kota lain atau di daerah lain berapa untuk biaya kos gitu ya. Oke, jadi kita udah ngebahas biaya kuliah, biaya makan, biaya hidup ya, biaya tempat tinggal. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan tentang biaya? Udah sih kalau untuk biaya. Nanti tinggal dikunjungin di webnya di www.intan.ac.id, di situ nanti udah jelas. Nah, oke. Nah, ini kakak Ujang juga ini ya. Beliau juga kadang kuliah sambil bekerja. Nah, jadi ini buat memotivasi adik-adik kalau misalnya memang pengen kuliah sambil kerja, tapi gimana nih ceritanya? Coba mungkin bisa disampaikan kuliah sambil kerja. Kebetulan saya memang orangnya memang nggak bisa diam di kos ya, maksudnya dalam arti ketika saya kuliahnya slow dan awal-awal masuk Jogja juga saya udah sambil kerja ya. Saya sambil kerja, saya pernah kerja di kedai kopi, terus pelayan waiter saya pernah, terus jaga toko pernah, kayak gitu, dalam urusan keuangan juga pernah. Kalau untuk bekerja di Jogja memang notabene rata-rata mahasiswa Jogja itu sambil kerja ya. Iya, benar part time itu di Jogja sangat banyak sekali, sangat dibutuhkan khususnya buat mahasiswa, entah itu part time di Jogjanya sendiri ataupun di kabupaten yang kayak Sleman itu banyak. Nah, untuk part time kebetulan kalau untuk part time sih itu sangat cukup ya, terpenuhi buat biaya hidup kita, buat bayar kos, buat uang rokok misalnya bukan rokok. Itu benar terbilang cukup banget lah buat sehari-hari ya. Kalau untuk kerja, kebetulan saya itu emang saya orangnya pindah-pindah sih kalau untuk kerja ya, karena saya menyesuaikan dengan kampus juga, soalnya saya aktif di kampus sama di luar kampus juga. Jadi ketika memang jadwal saya udah cukup padat, saya akan keluar di tempat kerja itu. Kebetulan saya jadi asisten dosen juga kan, saya karena sibuk di kampus juga, organisasi sibuk. Nah, untuk asisten dosen saya dari semester 6 lah saya asisten dosen. Kebetulan saya pernah jadi asisten dosen di 5 mata kuliah di kampus. Kebetulan kalau untuk di luar kampus, saya sekarang sambil asisten dosen di kampus LPP Yogyakarta. Saya ngajar di situ juga. Oh, jadi asisten kampus di beda kampus? Iya, di luar kampus. Oh, bisa lah itu ya? Bisa. Oke, gitu ya. Udah ada rekomendasi, dan kebetulan dosen saya juga ngajarnya di kampus tersebut kayak gitu. Jadi karena dosen yang ngajar di kampus tersebut, jadi bisa juga. Bisa. Oke, gitu ya. Jadi, nah berapa sih bayaran part time itu biasanya kalau di Jogja? Biasanya mulai dari 5.000 per jam. Biasanya gitu ya. Biasanya mulai dari 5.000 per jam. Makanya kalian kalau misalnya dikali-kaliin aja lah ya. Misalnya sehari kalian kerja 5 jam. 5 jam sehari gitu kan, misalnya dia mulai dari sore ya, karena kuliahnya pagi kan dia kuliah gitu sampai sore, dan biasanya mulai dari sore atau mulai dari malam. Itu minimal kerja seharinya 5 jam, jadi kan 5 kali 5 udah 25 kali, bisa dikalinya 26.
Soalnya kan Pak seminggu sekali biasanya libur gitu ya. Ya belum tambah bonus ini itu minimal kalian kalau misalnya kerja sambil kuliah itu bisa dapat sekitar 750 paling minimal. Dan 750 itu sebulan di Jogja, wah udah cukup. Apalagi ditambah kalau di Jogja biasanya mahasiswa-mahasiswanya kan pintar-pintar, biasanya dia berbisnis online shop. So itu benar-benar menguntungkan banget. Menguntungkan sekali gitu ya. Ya sekali itu ya tadi buat yang nanti kuliah sambil kerja bisa lah ya. Nah terus kita bahas tentang cara masuk. Cara masuk. Ada apa aja cara masuk di sana? Kalau untuk cara masuk sendiri kebetulan ada jalur beasiswa yang khusus tadi, beasiswa terus Pemprov DIY sama jalur reguler biasa. Nah gimana tuh reguler biasa? Kalau untuk jalur reguler biasa itu nanti adik-adik semua bisa langsung kunjungin di situsnya, di webnya, di www.intan.ac.id. Di situ udah jelas, nanti tinggal daftar secara online. Daftar cuman nama, alamat, terus tempat tinggal sama ijazah kayak gitu. Nggak ada penguploadan sih. Mungkin nanti dari pihak kampus akan menelponnya secara langsung kayak gitu. Kalau untuk jalur reguler, kalau nggak bisa datang langsung ke Jogja ya, di Jalan Magelang KM 5,5 kayak gitu. Di sana udah cukup jelas, bisa langsung daftar secara langsung di kampusnya sendiri. Biasanya mulai buka pendaftaran kapan? Itu di bulan Maret itu udah dibuka. Ada gelombang 1, 2, 3. Sebulan sekali buka gelombangnya? Per 2 bulan. Per 2 bulan. Biaya pendaftarannya berapa tuh? Biaya pendaftarannya cuma 70.000. 70.000. Murah sekali. 70.000. Oke. Terus nanti tuh yang dites kayak gimana tuh? Apa aja yang perlu disiapin adik-adik ini untuk mengikuti tes? Tes masuk kampus. Kalau tes masuk kampus, kalau untuk jalur reguler sendiri nggak ada ya? Nggak ada. Terus? Paling kalau yang jalur beasiswa kayak gitu. Kalau untuk jalur reguler, dia langsung misalnya udah fix, tinggal langsung biasanya langsung dari pihak kampus nanti langsung menghubungi si mahasiswa tersebut. Kalau misalnya fix, nanti siswanya tersebut langsung bisa datang langsung ke kampus. Loh, berarti kalau daftar bisa langsung diterima? Iya, bisa langsung diterima. Berarti semua? Iya semua. Cuma dilihat dari kuota sih biasanya, dari kuota. Kan soalnya kampus juga nggak bisa menerima di fakultas ini berapa, di fakultas ini berapa. Biasanya dilihat dari kuota sih kayak gitu. Kuota per tahun berapa? Per tahunnya. Kalau untuk satu fakultas ya, di satu fakultas itu di kisaran 200 ada ya. 200 per tahun. 100 sampai 200 per tahun. Iya, jadi nggak bisa lebih dari itu. Gitu. Oh, makanya berarti cepet-cepetan ya daftarnya. Caranya cepet-cepetan gitu ya. Dan nggak ada tes. Kalau dia dapat beasiswa biasanya ada tes, cuma hanya sebagai tes dasar lah, di tes tulis sama wawancara sama depannya itu. Oke. Ini berarti kalau yang anak IPA IPS bisa masuk juga? Bisa, kebetulan IPA IPS SMK. Cuman kalau kehutanan kan memang basicnya memang IPA ya, dalam arti itu hitungan. Cuman kalau untuk anak IPS ataupun SMK juga bisa. Gitu. Oke. Itu cara masuknya ya. Jadi udah bahas cara masuk, biaya, terus ini nih kalau misalnya kita masuk jurusan itu, rencana ke depan kayak gimana? Rencana ke depan. Kebetulan kalau untuk kampus saya sendiri kan ada 3 fakultas ya. Di Fakultas Kehutanan, Pertanian, sama Teknologi Hasil Pertanian. Nah saya sendiri di Fakultas Kehutanan. Nah kebetulan kampus kami juga udah kerja sama Jogja Tani Indonesia. Jadi bergerak di bidang pertanian gitu, sama kerjasama sama kampus yang ada di Belanda sih, kebetulan di bidang pertaniannya. Nah kalau saya sendiri di kehutanan, untuk kedepannya kenapa saya ngambil jurusan di kehutanan, karena kehutanan itu terbilang cukup menjanjikan ya, dalam hal menjanjikan peluangnya lebih besar. Orang yang masuknya juga
nggak terlalu banyak di Indonesia ya. Peluang per tahunnya itu untuk angka tingkat lulusnya itu lowongannya lebih banyak dibanding lulusannya. Makanya sekarang kebetulan di Indonesia itu dari tahun 2019 kemarin banyak tuh kampus-kampus yang membuka jurusan kehutanan. Kayak kampus Universitas Brawijaya itu baru kampus Fakultas Kehutanannya, terus UNS ini itu baru juga. Terus banyak sih kampus-kampus yang di luar Jawa juga yang jurusan kehutanannya baru gitu, karena memang kehutanan ini menjanjikan. Selain kita bisa daftar PNS, kayak gitu CPNS, kita juga bisa jadi polisi kehutanan, atau polhut ya. Ngapain tuh? Ya kita kalau polhut ini sendiri lebih ke pengawasan di dalam hutan kayak gitu. Oh, bukan polisi yang berseragam, bukan? Ya berseragam, cuman di dalam hutan gitu. Oh, berseragam kayak polisi biasanya? Cuman seragamnya seragam kantor kehutanan. Oh, oke. Terus di Kementerian Kehutanan, terus di lembaga perhutani, terus di BUMN atau ataupun swasta lainnya, terus konsultan entah itu di bidang pengukuran kayu, konsultan di bidang pengukuran jalan kayak gitu, konsultan di bidang kehutanan, pertanian kayak gitu. Dinas pertanian pun kita bisa dibutuhkan. Dan kebanyakan kalau lulusan kehutanan itu perusahaan manapun pasti menerima, soalnya kebanyakan rata-rata kalau untuk lulusan kehutanan itu dia basicnya memang kalau masuk ke mana-mana pun memang karena memang jago di perhitungan kayak gitu sih kebetulan. Nah untuk jurusan kehutanan ini memang Presiden Jokowi aja itu lulusan S1 kehutanan UGM. Iya, jadi presiden tuh. Iya, presiden itu S1 loh, bisa jadi presiden. Terus Menteri Kehutanannya yang Siti Nurbaya sekarang kebetulan dia memang S1-nya IPB, terus S2-nya dia di Rusia. Menteri Kehutanan yang sekarang. Iya, kayak gitu. Oke, lu rencana ke depan ya, adik-adik yang ngambil jurusan ini. Nah, kenapa dari sekian jurusan yang ada di kampus itu memilih jurusan kehutanan? Karena di kampus saya sendiri dari 3 fakultas itu yang paling unggul tuh Fakultas Kehutanan. Kenapa? Karena banyak diminati. Yang pertama terus akreditasinya juga baik, maksudnya dalam arti akreditasi yang jauh lebih baik dari fakultas di pertanian dan teknologi hasil pertanian kayak gitu. Terus staf pengajarnya juga kebetulan memang dari segi SDM sama kualitasnya kita termasuk kampus swasta udah kayak swastanya UGM lah kalau gitu, kalau kata orang-orang mah gitu. Jadi kebanyakan makanya anak-anak UGM juga yang D3-nya pada ke kampus kami kayak gitu. Oke. Staf pengajarnya juga memang dari lulusan UGM kebanyakan. Nah, kalau Kak Ujang sendiri nih rencana setelah lulus kayak gimana tuh? Setelah lulus. Kebetulan kalau untuk setelah lulus ya, alhamdulillah kemarin saya magang sekaligus KKN di Kalimantan Tengah ya. Karena memang kalau Fakultas Kehutanan ini benar-benar kita luas, benar-benar kita harus siap mental, siap fisik, siap kerja di luar Jawa ya khususnya. Ya kalau memang benar-benar rezeki. Buat kemarin saya PKL di sana ya, PKL sambil KKN. Saya di sana 2 bulan, terus ngambil penelitian 1 bulan di sana. Khususnya tepatnya di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Nah dari kota Palangkaraya ke tempat saya magang itu di perusahaan Dwi Group, itu perusahaan bergerak di bidang kehutanan, khususnya pengelolaan kayu lestari kayak gitu kan. Itu kita naik taksi itu ke perusahaannya sekitar 10 jam. Masya Allah. Iya. Dari tempat hutannya ke itunya. Iya, dari kota Palangkaraya ke perusahaannya 10 jam. Masya Allah. Itu naik taksi gitu sih, kayak mobil cuma jadi taksi gitu, per orangnya 300.000. Cuma itu udah dibayar sama perusahaan. Kita aman kalau untuk masalah biaya transport itu perusahaan yang handle. Terus dari base camp perusahaan kalau kita mau ngambil data kehutanan juga itu agak jauh juga, karena memang itu perbatasan dengan kan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
perbatasan dengan Kalimantan Selatan. Jadi bawahnya Kalimantan Selatan lah, kayak gitu kalau memang jauh. Nah kebetulan saya magang di sana. Tadi bilangnya apa? Saya lupa. Rencana. Rencana. Kebetulan saya udah magang di sana, ambil penelitian di sana, dan saya setelah lulus alhamdulillah ditawarin untuk kerja di sana. Untuk kerja di sana alhamdulillah, karena memang mungkin pihak perusahaan juga melihat dari segi kualitas mahasiswanya ya. Kebetulan kemarin waktu itu saya pas ngambil magang sambil penelitian itu, kami ada 2 kelompok sih. Kalau untuk di Duima ini saya 5 orang. Kebetulan saya paling nilainya paling tinggi lah di antara mahasiswa lain. Jadi memang dari 5 mahasiswa yang dari kami banyak yang ditawarin buat kerja di situ juga. Kebetulan saya sendiri yang memang udah dijanjikan buat kerja di situ karena perusahaan sangat membutuhkan, karena saya ahli di bidang pemetaan juga di GIS kayak gitu. Terus kebetulan karena memang saya orangnya masih pengen belajar ya, kebetulan saya pengen lanjut sih rencana. Ya. S2. Kebetulan rencana lanjut S2 ini saya pengen ngikutin jalurnya dosen sama alumni juga, pengen ke Belanda sih. Pengen ke Belanda? Iya, rencana pengen nyoba beasiswa untuk program ke Belanda, entah itu beasiswa LPDP ataupun pemerintah lainnya. Oke, siap. Misal pun saya nggak bisa saya melanjutkan kuliah, tapi saya udah ada pegangan buat masuk di pekerjaan tersebut. Kemudian kalau untuk kita setelah lulus itu perusahaan banyak yang membutuhkan, maksudnya bukan hanya di tempat PKL, kita mau nyari perusahaan swasta manapun, konsultan manapun sangat dibutuhkan kayak gitu. Apalagi kalau ada penerimaan lowongan kerja, entah itu PNS kayak gitu kan banyak juga. Oke. Nah, jadi adik-adik juga pasti setelah lama melihat video kita muncul pertanyaan, apa aja sih yang dipelajari selama perkuliahan di sana? Bukan di sana. Apa saja tuh yang dibahas? Yang dibahas ya. Iya. Kebetulan kalau ilmu kehutanan sendiri ya, itu kan ilmu yang kompleks ya, ilmu yang memang secara pasti, ilmu secara ilmiah, ilmu yang berkesinambungan dalam hal kita mempelajari basic dalam hal kayak pengolahan hutan, terus ilmu tanah, perubahan iklim, terus kayak silvikultur, budidaya hutan kayak gitu. Jadi ketika kita masuk di jurusan Fakultas Kehutanan itu banyak banget tuh mata kuliah yang kita nggak ngerti bahasanya, cuman ketika kita sudah masuk di dalamnya kita sangat menguasai kayak gitu. Jadi benar-benar banyak nanti dipelajari kayak gitu. Jadi kalau ilmu kehutanan ini kita benar-benar saling berkaitan sih, ilmu lingkungannya ada, terus politiknya ada, kebijakan kehutanannya ada, sosialnya ada, kaitannya sama agroforestry ataupun sosial forestry yang dimana bersangkutan antara masyarakat dengan hutan kayak gitu. Terus di ilmu tanahnya juga kita dipelajari, di pertaniannya kita mempelajari, perikanannya juga kita mempelajari, peternakannya juga kita mempelajari. Jadi sebenarnya semua ilmu yang ada di kampus di jurusan lain di kehutanan sebenarnya dipelajari. Iya. Makanya lulusan kehutanan sebenarnya banyak yang benar menjanjikan dan banyak dibutuhkan sama orang kayak gitu. Oke. Siap. Ada yang mau disampaikan kepada adik-adik? Paling untuk adik-adik yang saya sampaikan, kalau memang benar-benar pengen mandiri, pengen merantau jauh dari orang tua, saya saranin rekomendasi kuliahnya di Jogja. Di Jogja karena memang Jogja itu salah satu kota pelajar ya. Lulusan mau kampus manapun kebanyakan kalau lulusan Jogja itu sangat dibutuhkan ya. Insyaallah. Terus jangan patah semangat, kalau memang pengen lanjut kuliah ya monggo dipersiapkan mulai dari sekarang untuk rencananya kayak gitu. Jangan sampai kita pengen ada inisiasi buat kuliah tapi kita
telat di pendaftaran, telat di beasiswa kayak gitu. Jadi benar-benar harus dimaksimalkan dari sekarang kayak gitu. Soalnya saya pengalaman dulu karena memang saya mindsetnya itu karena saya mindsetnya itu setelah lulus SKMA, setelah lulus saya SMA itu saya nggak ada keinginan buat kuliah. Oh, nggak ada. Karena memang sekolahan kami itu ketika lulus kebanyakan langsung diterima di berbagai lembaga dan perusahaan manapun. Jadi memang udah langsung kerja gitu loh. Iya. Nah yang kuliahnya itu bisa dibilang 40%-nya dibanding yang kerja, karena saya juga plan A saya terbesar itu saya kerja, karena memang saya udah keterima di kerja juga. Dan saya ternyata ketika mengikuti alurnya beasiswa dan mencoba ingin belajar kembali dan kuliah, alhamdulillah saya dapat beasiswa. Jadi saya sebenarnya plan A terbesar itu sebenarnya kerja, cuma karena saya dapat beasiswa jadi saya melanjutkan untuk kuliah. Dan sekarang setelah saya kuliah lulus S1, kebetulan saya udah lulus, tinggal wisuda aja ya. Kebetulan wisuda saya juga ingin melanjutkan. Nah mungkin tadi bisa jadi motivasi nih buat yang yang awalnya nggak niat kuliah jadi niat kuliah itu gimana nih ceritanya? Awalnya nggak niat nih kuliah, pengen langsung kerja, tiba-tiba gimana tuh ceritanya? Awalnya gini sih, kebetulan saya dulu di SMA, entah itu di SMP, SMA, saya memang orangnya aktif di organisasi ya. Itu nilai poin atau nilai plus ya bagi kita, bagi perusahaan manapun. Nah kebetulan saya waktu SMP juga OSIS, terus waktu SMA saya aktif juga organisasi. Kebetulan banyak teman-teman saya yang di luar sekolah saya. Jadi sekolah kami itu sekolah menengah kehutanan atas, jadi SKMA. Jadi sekolah kayak SMA biasanya, cuma berbasis kehutanan kayak gitu. Nah kebetulan kami IPA juga sih, kalau bisa dibilang IPA juga karena di hitungannya kayak gitu. Nah saya nggak ada mindset buat kuliah karena notabene saya keinginan saya itu karena saya pengen kerja kan. Memang udah masuk situ tuh saya pengen langsung kerja. Nah kebetulan waktu itu saya keterima di salah satu badan usaha swasta sih. Itu di Sinarmas Forestry. Saya udah keterima, padahal saya udah tes kesehatan, tes dan sebagainya, tinggal berangkat. Cuman tempatnya di Palembang dulu, di Palembang kebetulan. Nah karena teman-teman organisasi khususnya yang banyak tuh yang ngajak, ayo Jang kita kuliah aja, ayo Jang, karena memang saya terkenal di luar juga ya. Jadi banyak tuh teman-teman yang menawarkan, ayolah kuliah, terus kita nyoba-nyoba, ayolah kita kuliah, nyoba-nyoba kita kuliah, entah itu di Bogor maupun di Depok, di UI, di mana gitu ya. Karena dulu saya juga pernah nyoba itu SIMAK UI kayak gitu, saya pernah nyoba juga, pernah keterima juga, cuman saya nggak berambisi. Saya melihat peluang, saya melihat jenjang karir ke depan gitu. Saya nggak memikirkan entah itu kualitas kampus atau lain sebagainya, cuma saya memikirkan ketika saya lulus saya harus berkembang, ketika saya lulus saya harus punya skill beda dengan yang lain. Nah di situ saya mencoba menginisiasikan, oh iya teman-teman saya yang SMA juga banyak tuh yang pengen kuliah, banyak tuh yang ingin, meskipun saya udah keterima kerja saya tinggal berangkat, ya itu saya coba-coba dalam hal karena sharing-sharing dengan teman cara dapat beasiswa itu seperti apa, programnya seperti apa. Ternyata saya di situ benar-benar mengulas, benar-benar saya mengetahui dan secara detail bahwasanya kuliah itu, kita lulus SMA itu kita kuliah nggak perlu biaya juga bisa gitu. Dalam hal S1 itu banyak banget tuh beasiswa, ngebludak banget. Kalau mindset saya sih, kalau kita kuliah nggak dapat beasiswa kayaknya rugi dong. Apalagi pemerintah udah ngeluarin banyak beasiswa gitu. Masa iya dari siswa yang ada di Indonesia kita nggak bisa masuk? Itu kan sesuatu yang misalnya kalau kita nggak berusaha gitu. Makanya di situ saya berinisiasi buat ikutin alurnya. Saya minta konsultasi dengan orang tua juga, bagaimana kalau misalnya saya kuliah dulu. Ternyata memang kalau untuk orang tua sendiri ini dia tidak memaksakan untuk kita bekerja, tapi hendak dari pribadi
siswanya sendiri. Nah di situ saya ngerti alurnya, terus saya di situ 50-50 antara saya mau kerja atau kuliah. Nah ternyata karena saya dapat beasiswanya cukup besar, peluangnya besar, dan banyak teman-teman juga yang mendukung, jadinya saya dapat beasiswa dan kerja. Saya melanjutkan kuliah karena saya mikirnya kita lulus SKML pun kalau kita memang benar-benar mau berkembang, ketika kita mau berprogres, ya kita harus kuliah. Kita ketika lulus SKMA juga, lulus SMA juga, ketika udah kita bekerja, lulus SMA juga, kalau kita nggak sambil kuliah, kalau kita nggak punya titel yang banyak, kita nggak akan meningkat gitu. Makanya saya berpikiran bahwasanya saya mencoba buat berkuliah dulu. Dengan kuliah kita bisa apa yang kita inginkan gitu. Berarti diizinkan nggak dulu waktu bersama orang tua? Diizinkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi ya, nah mengenai beasiswa lain selain beasiswa itu ada beasiswa apa lagi di kampus? Di kampus, di khususnya kampus ada. Kalau untuk beasiswa dari kampus sendiri sih, yaitu tadi sih beasiswa kayak seperti beasiswa perusahaan yang udah kerjasama, terus beasiswa Pemprov DKI, sama beasiswa ini paling beasiswa bidik misi. Bidik misi juga ya, masuk. Kebetulan untuk bidik misi setiap tahunnya banyak juga yang udah masuk kayak gitu, dan itu biasanya di Jakarta sih. Dan beasiswa bidik misi itu kan ada tesnya ya, itu ada alurnya, tinggal ngikutin aja alurnya. Berarti kalau misalnya kita nggak dapat beasiswa dulu, pas masuk mah nyari beasiswa banyak juga kan? Iya. Banyak. Bahkan lebih banyak ya beasiswa setelah masuk malah teman-teman saya juga ketika udah semester 1, semester 2, semester 3 banyak juga yang dapat beasiswa, entah itu beasiswa PPA, beasiswa Super Smart, beasiswa beasiswa bank, BCA, apapun itu banyak banget. Yang penting kita aktif dan benar-benar tahu infonya. Iya, benar. Jadi buat adik-adik yang merasa saya mah gak dapat beasiswa, jadi gak jadi kuliahnya, jangan itu. Malah bagusnya masuk dulu baru nyari beasiswa. Bahkan beasiswanya lebih banyak loh ketimbang sebelum jadi mahasiswanya gitu kan. Kalau udah masuk nanti nyari sendiri beasiswanya itu lebih banyak, peluangnya juga lebih banyak juga. Dan yang jelas ya itu tadi, maksudnya tentang beasiswa ini bukan buat orang yang pintar aja, bahkan orang pintar juga kalau misalnya nggak tahu info ya nggak bakalan dapat beasiswanya. Jadi beasiswa itu sebenarnya memang benar, memang untuk orang-orang yang tahu info. Iya. Jadi jangan malas buat nyari informasi gitu loh. Saya juga bukan orang pintar kok. Jadi benar. Biasa aja. Oke, itu ya. Jadi kita udah ngebahas tentang biaya kuliahnya apa aja, rencana ke depan, terus kuliah di jurusan satu yang pelajari apa aja gitu ya. Nah, buat adik-adik ini kira-kira selama belajar di SMA nih, buat sahabat belajar apa sih yang harus dipelajari lebih lanjut? Apakah geografi, apakah biologi atau apa? Atau jadi buat meyakinkan adik, kira-kira saya cocok gak sih ngambil kehutanan tuh? Apa tuh dasarnya? Untuk yang sekolah umum ya, kalau yang SKMK itu kan memang udah dasarnya masuk ke kehutanan. Buat sekolah umum, kira-kira untuk meyakinkan dia mengambil jurusan kehutanan itu apa? Gimana? Kebetulan kalau untuk di SKMA sendiri ataupun SMA kehutanan itu kan di Indonesia ada banyak ya. Nah salah satunya di Jawa itu, di Jawa Barat banyak, di Cirebon, di Cianjur, di Bogor ada juga, terus di luar Jawa itu banyak. Nah itu kebetulan ada 22 SKMA di Indonesia. Itu dari bawah namun Kementerian Kehutanan. Nah kalau untuk sekolah umum banyak tuh, memang karena rata-rata lulusan kami itu kebanyakan memang langsung kerja, dan yang masuk di kehutanan itu kebanyakan yang sekolah umum. Maksudnya dalam arti sekolah umum yang SMA biasa, SMK biasa kayak gitu, entah itu IPA IPS ya, benar-benar kita cari tahu, entah itu di internet ataupun lembaga lainnya, kalian cari tahu jurusan kehutanan itu seperti apa, prospek kerjanya seperti apa kayak gitu. Jadi benar-benar kalian juga sebelum mengambil jurusan di kehutanan, kalian harus benar-benar menginisiasi gitu, bahwasanya saya itu berkomitmen di
masuk di jurusan kehutanan karena peluangnya lebih besar, karena kedepannya menjanjikan kayak gitu. Berarti kesimpulannya kalau misalnya kita dari nol bisa juga ya? Bisa Jadi nggak punya basic apapun? nggak bisa banget. Bisa banget. Jadi misalnya kita nggak tahu apa-apa nih tentang kehutanan, tapi saya rasanya kok tertarik akhir-akhir ini masuk bisa. Oh bisa. Karena di situ kita benar-benar di semester 1, semester 2, semester kita nanti kita digodok, benar-benar dipelajari, entah itu ilmu kebumian, entah itu ilmu geografis, entah ilmu pertanian, entah itu ilmu tanah. Itu kita benar-benar dipelajari, benar-benar basic, benar-benar dasar, tapi kita menguasai semuanya. Iya, jadi sekolah manapun, SMA manapun, mau itu IPA, IPS, SMA pun banyak yang masuk di jurusan kehutanan. Oke, seperti itu ya adik-adik perbincangan kita kali ini. Kita akan membahas jurusan lain, kampus lain di video selanjutnya. Buat adik-adik yang mau request pengen jurusan apa, pengen kampus apa, silakan. Nanti kita akan cari pematerinya, insya Allah dapat. Oke. Untuk terakhir ada yang mau disampaikan lagi ke adik-adik? Kalau untuk terakhir sih buat adik-adik tetap semangat, keinginan besarnya terus dipelajari, terus diinisiasi biar semua impiannya tercapai gitu. Amin. Terus kalau misalnya memang pengen kuliah itu nggak mesti kita di negeri, di swasta pun menjanjikan. Betul. Karena kualitas dari kita sendiri itu bukan dari kampusnya, tapi mahasiswanya, bagaimana dia berkembang dan bagaimana dia maju ke depan. Iya benar. Jadi bukan menentukan kualitas di kampusnya, tapi kualitas di mahasiswanya sendiri. Benar tuh. Jadi mahasiswa yang lemah itu mahasiswa yang besar karena nama kampusnya, bukan mahasiswa yang membesarkan nama kampusnya. Jadi hati-hati ya adik-adik, jangan merasa wah nanti aku keterima di sekolah universitas negeri, institut negeri, sekolah negeri, langsung beranggapan wah aku bakalan jadi orang besar. Ya, belum tentu. Jadi tetap itu yang membesarkan kalian adalah diri kalian sendiri gitu. Nah, ya benar. Jadi jangan kalau misalnya kalian udah dapat di kampus mana nggak menjanjikan. Kampus manapun tidak menjanjikan kalian masa depannya kayak gimana. Itu memang tergantung kalian gitu. Nantinya kalian gimana prosesnya gitu. Kalau cuma pengen dapat gelar S1 S2 mah itu mah hanya apresiasi saja. Ya kalian kan bisa aja kan dapat gelar, padahal kuliahnya cuma titip absen atau gimana gitu kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kalian melalui prosesnya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu akan membentuk karakter kalian sendiri dan menciptakan masa depan kalian sendiri itu kayak gimana gitu. Oke, terima kasih adik-adik sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.